Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh meninggikan nama Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami manusia berdosa, sehingga Engkau rela datang ke dunia ini, mengutus para murid, mengutus orang percaya untuk mencari kami manusia berdosa ini. Dan ketika Engkau telah menemukan kami, Engkau memberkati kami dengan kehidupan kekal dan dengan kehidupan yang penuh kelimpahan itu. Kami bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bertemu dengan Tuhan melalui ibadah ini, melalui kehadiran Roh-Mu yang kudus, melalui firman-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu untuk membaca, merenungkan, dan bertemu Tuhan melalui firman-Mu itu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan firman-Mu boleh menjadi rema, berbicara kepada kami secara pribadi, sehingga ketika kami pulang dari ibadah ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menjadi anak-anak yang boleh dipakai Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya boleh hadir pada ibadah di Philadelphia. Saya rasa saya nggak bisa ingat kapan pertama kali, tapi tidak di tempat ini dan mungkin lebih dari 10 tahun ya Pak ya. Luar biasa ya. Nah, jadi saudara, hari ini tema kita adalah penampakan Yesus yang membawa berkat, ya, itu tema dari gereja ya. Jadi saudara, kita sedang melewati hari-hari kalender gereja yang penting ya, mengingat peristiwa-peristiwa penting di dalam perjalanan pelayanan Yesus yang juga adalah perjalanan iman kita saudara ya. Jadi kita sudah melewati Jumat Agung, kemudian Paskah. Nah, kita menjelang hari kenaikan Yesus yang terjadi akan kita peringati 29 Mei ya. Nah, di antara dua peristiwa ini, maka Yesus menampakkan diri kepada para murid. Saudara, kita akan membaca dari Yohanes 20 ya. Dan di dalam Yohanes 20 ada 3 penampakan ya. Yesus pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena, jadi kepada wanita ya. Tidak heran yang datang ke Indonesia juga seorang wanita saudara. Ya. Kemudian kepada para murid tanpa Thomas. Kemudian para murid termasuk Thomas. Itu yang terjadi di dalam bacaan kita. Dan peristiwa-peristiwa ini terjadi pada hari Minggu Paskah. Yesus bangkit, segera menampakkan diri kepada Maria, kemudian kepada para murid tanpa Thomas. Kemudian minggu berikutnya ketemu dengan murid yang lengkap termasuk Thomas ya. Jadi itu luar biasa saudara ya. Karena pada saat itu ya, begitu Yesus disalib, itu tentu menimbulkan goncangan kepada para murid ya. Mereka ketakutan, mereka jadi bingung. Yang tadinya berharap banyak akan menjadi Yesus itu menjadi orang hebat, tahu-tahu disalib. Wah, mati yang paling hina saudara. Ya tentu ini bagi para murid mengagetkan dan bingung begitu saudara ya. Termasuk ketika sudah Yesus kedengaran bangkit, itu pun masih belum mengerti. Sehingga mereka itu sejak Yesus disalib, mereka lari ke satu tempat, ke satu ruangan, dan mereka ada di dalam situ mengunci pintu dengan suasana yang ketakutan itu saudara ya. Nah saudara, di tengah situasi yang penuh ketakutan itu, keraguan, keputusasaan itu, kemudian ada kabar baik ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi itu pun kalau dibaca saudara ya, sebelum ketemu ya, yang kemudian percaya hanya Yohanes ya, hanya Yohanes. Yang lain itu mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, tetap aja tidak yakin ya, tetap saja tidak percaya ya, dan tetap saja penuh ketakutan sehingga mereka mengurung diri di ruangan itu. Jadi tampaknya saudara, bagi banyak para murid ini mendengar saja tidak cukup ya, mereka ya nanti perlu melihat Yesus betul-betul di depan mereka, baru mereka sungguh-sungguh percaya saudara. Ya, tapi kita mengerti karena ini adalah pertama kali ya terjadi peristiwa seperti itu saudara ya. Dan saudara, penampakan Yesus itu jelas membawa berkat yang luar biasa bagi para murid ya. Dari ketakutan, dari keraguan ya, mereka menjadi mengerti dan kemudian percaya ya. Dan dengan percaya mereka mengalami apa yang Tuhan janjikan ya.
damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Bahkan mereka kemudian dipakai oleh Tuhan. Nah, itulah yang akan kita baca, saudara, di dalam bacaan kita, Yohanes 20 ayat 19-31. Ya. Mari kita buka, kita baca ayat ini, bacaan ini, Yohanes 20 ayat 19-31. Ya, 31. Kita baca bergantian, saudara ya. Cukup banyak, nanti saudara bisa baca lagi, saudara ya. Semakin kita mengerti, semakin memberkati kita, saudara ya. Karena Yesus saat zaman sekarang hadir melalui firman-Nya, saudara ya. Kalau kita menghayati dan kemudian Yesus, Roh Kudus hadir di dalam bacaan kita, maka kita akan diberkati, saudara ya. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 19-31. Saya mulai. Judul yang pertama adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau bacaan sebelumnya ayat 11-18 itu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu yang pertama ya. Yang kita baca adalah penampakan yang kedua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, ya, terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah aku. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari 12 itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, Yesus datang kembali kepada mereka, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan, berkatalah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, ya, melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, mengerti, percaya, dan hidup di dalamnya, ya. Jadi saudara, bacaan kita ini adalah bagian dari Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes, ya, kira-kira begitu ya, ditulis oleh Yohanes yang di dalam kitab ini sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, ya. Nah, saudara, Injil kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Jadi saudara, kalau Injil yang lain itu kebanyakan bentuknya adalah kronologi, ya, cerita dari waktu ke waktu apa yang terjadi dengan Yesus, dan di mana di dalamnya Yesus melakukan perbuatan-perbuatan termasuk mengajar, ya. Nah saudara, tapi Injil Yohanes ini ditulis agak berbeda, ya, berbeda, yaitu dia sangat teologis dengan tujuan tertentu, dan merefleksikan apa yang diamati oleh penulis itu, ya. Nah tujuannya jelas, ya.
Jadi saudara kalau dibaca di depan, ya nanti kelihatan sekali bahwa tujuannya itu memang ingin mencapai apa yang dikatakan penulis di dalam Yohanes 20 ayat 31, ya. Dia mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya, semuanya itu dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Tujuannya itu saudara, ya. Dan berikutnya, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Ya. Jadi supaya orang itu ketika membaca Injil ini percaya Yesus itu siapa seperti yang dia klaim, yaitu Yesus Sang Mesias. Ya. Yesus Sang Mesias adalah Anak Allah. Dan kalau kita percaya itu, maka dampaknya adalah kita mendapatkan kehidupan kekal di dalam namanya. Ya. Jadi saudara, di pasal yang kita baca ini adalah kisah kebangkitan Yesus, ya, kisah kebangkitan Yesus, dan menampakkan diri kepada sejumlah murid, dimulai dari seorang wanita yaitu Maria Magdalena, ya. Kemudian kepada para murid, ya. Dan saudara, kalau saudara baca nanti, ya, yang sebelumnya itu Maria beritahu kepada para murid, ternyata para murid masih takut, ya. Sehingga mereka tetap aja mengunci diri di dalam ruangan, ya. Mereka tetap bersembunyi dan disebutkan mereka ketakutan, gitu saudara. Walaupun Yesus sudah bangkit, ya. Nah nanti saudara, Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan disitulah baru terjadi perubahan. Berarti memang penampakan Yesus ini membawa berkat bagi para murid ini semua, ya. Dan saudara, bacaan ini sebenarnya seluruh Injil Yohanes, khususnya bacaan 20 ini, kata kuncinya itu adalah pada kata percaya, ya. Dari tidak percaya menjadi percaya, itu saudara, ya. Dan percaya Yesus seperti apa yang dia klaim, ya, bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah, ya. Itu saudara kira-kira latar belakang bacaan kita, ya. Nah saudara, di dalam bacaan yang kita renungkan terjadi dua penampakan, ya. Penampakan satu, penampakan dua kepada para murid, ya. Pertama, satu kelompok murid tanpa Thomas, entah Thomas lagi kemana, ya, mungkin lagi jalan-jalan, ya, di jalan-jalan menghilangkan stres karena dia stres, ya, Tuhannya yang diharap-harapkan disalib, ya. Nah, nanti Tuhan menampakkan diri lagi seminggu berikut para murid termasuk Thomas, ya. Nah kita akan membahas mulai dari yang penampakan pertama itu, saudara, ya. Ini banyak peristiwa terjadi di situ, saudara. Bukan banyak peristiwa, banyak hal dikemukakan oleh Yesus di dalam penampakan pertamanya itu, yang dikisahkan dalam ayat 19 sampai 23 saja, saudara, ya. 4 ayat saja, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ayat saja, ya. Jadi saudara, setelah penyaliban Yesus, ya, ini sebelum penampakan, maka para murid itu ketakutan, ya, itu dikatakan di ayat 19a, ya. Ketakutan mereka itu, ya. Mereka masuk ke ruangan seperti ini, kemudian dikunci, ya, dikunci. Jadi mereka itu masih, ya, saya pikir wajar, saudara, ya, masih trauma dari penuh pengharapan akan Yesus yang menjadi orang hebat, ya. Ada yang pengen jadi menterinya, ya, seperti Prabowo naik, wah, saya bisa jadi apa ini, ya, orang-orang yang dekat itu, ya. Ada yang pengen di kiri, ada yang pengen kanan, ya. Wah, saudara, penuh pengharapan akan menjadi bagian dari satu pemerintahan kerajaan Israel yang akan membebaskan Israel dari Roma, ya. Ini ternyata ditangkap, disalib, saudara. Wah, trauma, saudara, ya. Kaget, kaget, saudara, ya. Nah, jadi mereka ketakutan dan bingung, ya. Dan mereka takut terhadap pemimpin Yahudi, terhadap orang Roma, ya. Takutnya mereka, salah satu kemungkinan itu mereka takut dituduh mencuri tubuh Yesus dan untuk kamuflase bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang sering dikemukakan oleh Yesus itu, ya. Jadi mereka takut nanti mereka juga ditangkap oleh Roma dan dihukum mati, disalib. Wah. Jadi sungguh mereka itu di dalam suatu situasi seperti itu, saudara, ya, ketakutan. Nah, saudara, ini Yesus bangkit, menampakkan kepada Maria, ya, bicara dengan Maria dan beritahu para murid. Para murid diberitahu, tapi masih takut, ya. Jadi
orang mendengar belum percaya ya. Nah, tapi saudara, puji Tuhan, Yesus itu ya tidak mudah putus asa saudara ya. Ya, mendengar belum percaya, dia kemudian datang ya. Kemudian tiba-tiba itu datang menampakkan diri ya. Dan ini adalah bukan didoakan supaya datang saudara ya. Ya, mereka tidak dijelaskan berdoa apa ya di tengah situasi seperti itu. Tapi yang jelas ini Yesus datang ya. Berarti Yesus sendiri yang memang tahu dia perlu muncul di antara para murid supaya para murid ini tidak takut lagi begitu ya. Tidak tenggelam di dalam ketakutan mereka. Karena itu dia datang ya, dan segera dia memberikan damainya ya. Memberikan damai sejahteranya ya kepada para murid yang ketakutan ya. Sungguh ini sesuatu yang dibutuhkan pada waktu itu saudara. Ya, dalam ketakutan, keraguan, mereka memerlukan damai itu. Dan kalau nanti saudara baca di dalam bacaan kita, maka dia menyampaikan itu berulang-ulang saudara ya. Jadi sebagai manusia memang Yesus pasti tahu ya. Sekali dengar tidak percaya, sekali muncul masih kebingungan. Nah, kemudian diulang-ulang supaya kemudian mereka semakin sadar bahwa ya betul apa yang Yesus katakan, dia akan mati, dia akan bangkit, dia akan membawa damai sejahtera bagi manusia. Diulang-ulang sehingga akhirnya para murid ini kehilangan ketakutannya itu. Nah, jadi setelah damai yang dijanjikan ini adalah yang di dalam konsep Yahudi itu shalom. Ya, jadi kita kan sering bilang shalom, shalom, shalom. Kita harus ngerti artinya shalom itu ya. Kalau bahasa Yunaninya irin ya, yang karena itu banyak ini anak-anak kita yang dikasih nama Irin ya. Di gereja saya dulu ada namanya Irin, banyak yang pakai nama Irin karena artinya bagus, yaitu shalom ya, damai. Dan damai di sini bukan sekedar tidak ada permusuhan ya, tetapi ini adalah hubungan yang dipulihkan sehingga kita itu mengalami damai yang seutuhnya ya. Kita itu mengalami kesehatan diri kita ini seutuhnya karena kita berdamai dengan Allah yang memberikan damai itu. Jadi Allah tidak memberikan sedikit kegembiraan di sana, memberi sedikit berkat di sana, tetapi dia memberikan berkat yang utuh ya untuk kita yang percaya kepada Dia. Jadi saudara, Allah ketika kita berdosa ya, maka kita bermusuhan dengan Dia. Ketika kita percaya dengan Dia, maka kita didamaikan dengan Dia. Nah, ketika kita didamaikan Dia, maka kita bisa mengalami damai Allah itu sendiri. Yesus mengatakan Dia memberikan damainya kepada kita. Ya, Allah itu adalah Allah yang damai, saudara ya. Kalau saudara lihat kan ada yang keyakinan yang tidak damai ya. Kayaknya dia mencari musuh terus gitu, saudara ya. Atau manusia saja ya. Manusia itu kan banyak yang tidak damai hatinya ya. Cari musuh, saudara ya. Dia utek-utek aja ya. Persoalan gitu ya. Yang lagi heboh ini misalnya ijazah. Ya, orang sudah dicek macam-macam, tahu dikejar-kejar saudara ya. Cari musuh, saudara ya. Ya, kalau gimana orang kok ngejar-ngejar ijazah orang lain gitu loh. Ya, itu kan cari musuh, saudara ya. Oh, nanti ke pengadilan dan sebagainya ya. Wah, susah, saudara ya. Pengadilan itu kan waduh, itu sulit berperkara di sana itu. Tapi maksudnya itu menunjukkan betapa manusia itu tidak damai, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita didamaikan dengan Allah, Allah adalah Allah yang damai. Dan kalau kita damai dengan Allah yang damai itu, Allah memberikan damainya kepada kita, saudara. Karena itu kita potensi mengalami damai Allah yang seutuhnya, ya. Ya, sehingga orang percaya itu harusnya tidak cari-cari musuh, saudara ya. Kalau di antara saudara ada yang ngejar-ngejar ijazah palsu, saya agak heran. Kita harusnya menjadi Allah yang damai, yang kemudian mendamaikan orang dengan Allah ya, sehingga ada saudara kita yang jauh-jauh datang ke sini, Tangerang, ya untuk apa? Ya karena dia punya misi damai itu, saudara, membawa damai, memberikan damai kepada orang yang belum damai dengan Allah. Saudara, itulah berkat yang utama, yang pertama ya, yang dialami para murid ya. Yesus tampak, kemudian Yesus memberikan damainya, dan mereka kemudian percaya ya. Dan saudara, damai ini, saudara ya, sedikit perlu kita sadari, saudara ya, bahwa
kita potensi mengalami damai itu, tetapi kenyataannya seringkali kita tidak mudah mengalami damai Allah itu. Ya, karena kita masih di dalam tubuh yang berdosa, tinggal di dunia yang berdosa, ya, yang dikuasai dosa, ya. Ya, kita ini sedang diproses supaya damai itu semakin kita bisa alami, ya. Sehingga saudara, Allah bekerja di dalam diri kita, ya, melalui Roh Kudus itu, ya, dan menjadikan satu aspek dari buah roh itu adalah damai, saudara. Buah roh itu kan ada 9 aspek, saudara, ya. Salah satu adalah damai. Itu menunjukkan bahwa memang tidak mudah, saudara. Jadi kalau saudara gampang gelisah, ya itu, ya saudara memang perlu berkumpul, agak berserah kepada Dia. Roh Kudus menguasai hidup saudara, maka buah roh yang antara lain damai itu akan semakin terbentuk di dalam diri kita, saudara. Sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun, ya, karena damai itu begitu besar ada di dalam diri kita, ya. Nah, saudara, itu yang para murid alami, dan saudara kemudian mereka juga bersukacita, ya, bersukacita karena mereka melihat Tuhan, ya, mereka mengenali, ya, yang tadinya sudah mereka alami, kemudian mati, kaget, takut, kemudian mereka melihat, ya, melihat tubuh Kristus, melihat lukanya, ya, dan mereka bisa yakin, oh ini Tuhan. Jadi mereka bersukacita, saudara, ya. Jadi itulah berkat yang terjadi, saudara, ya. Damai kemudian bersukacita, ya. Dan saudara, tubuh kita akan menjadi seperti itu, saudara, ya. Nanti pada ketika kita dibangkitkan, ya, yang masih bisa dikenali, ya. Karena para murid melihat dari luka dan dari penampilannya, oh ini ya Tuhan. Tapi saudara, dengan tubuh itu, ya, Tuhan bisa tahu-tahu muncul di ruangan ini, gitu, ya. Tahu-tahu padahal dikunci di situ, saudara. Tahu-tahu muncul di tengah-tengah kita, saudara, ya. Jadi tubuh kita akan seperti itu, ya. Ya, mungkin tidak sehebat Tuhan, tapi tetap seperti itu, saudara, ya. Nah, ini sungguh akan menjadi satu berkat bagi kita di masa depan, saudara, memiliki tubuh kemuliaan seperti itu. Dalam waktu yang sangat singkat, kemudian Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu. Jadi, saudara, ini adalah amanat agung yang menyisip di sini, saudara, ya. Bentuk amanat agung yang biasanya kita baca dari Matius, tapi ini dari Yohanes, ya, dari Yohanes. Ya, jadi untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mati kemudian bangkit, ya. Jadi saudara, begitu mereka percaya, kemudian segera diutus, ya, dengan pola sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, ya. Jadi saudara, Allah mengutus Yesus untuk percaya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus hidup sepanjang hidupnya adalah untuk misi dari Tuhan ini. Dan ketika kita percaya, maka Dia juga mengutus kita, saudara, untuk memberitakan Allah yang benar itu, ya. Dan bagaimana kita bisa didamaikan dengan Dia. Jadi mari kita menyadari bahwa di tengah-tengah lingkungan kita ini, saudara, ada panggilan untuk mendamaikan orang lain dengan Allah kita. Kemudian saudara, tidak hanya itu, saudara, ya, tidak hanya berkat, ya, orang bisa melayani Dia, tapi kemudian Tuhan segera melengkapi dengan Roh-Nya yang kudus. Terimalah Roh Kudus, ya, terimalah Roh Kudus. Ya, jadi saudara, kepada setiap para murid begitu bertemu, sebelum nanti hari Pentakosta Roh Kudus datang dan tinggal di dalam para murid secara tetap, maka pada saat ini, pada saat Yesus menambahkan diri ini, Dia sudah langsung mengatakan terimalah Roh Kudus, ya. Berarti para murid di Roh Kudus hadir di dalam para murid pada waktu itu, saudara, ya. Sehingga Roh Kudus ini betul-betul mengubah para murid yang ketakutan itu menjadi bisa mengalami apa yang Tuhan inginkan, yaitu memiliki damai, memiliki sukacita, dan bisa diutus, saudara, ya. Itu tidak bisa dengan sekedar tahu, ya. Itu perlu kuasa roh itu, ya, untuk menguasai orang supaya dia bisa diutus, ya. Supaya dia mengalami dan supaya bisa diutus. Dan kemudian lebih mengagetkan lagi bahwa Yesus kemudian mengatakan, saudara, mengampuni dosa orang, ya,
jikalau kamu mengampuni seseorang, dosanya diampuni. Nah, itu kalau saya putus, saudara ya, di bahasa Inggrisnya itu seperti diputus, ampunilah dosa orang, gitu saudara. Ampunilah dosa orang. Nah, saudara, tentu ya, yang dimaksud dengan mengampuni ini bukan kita mengampuni orang seperti Allah mengampuni manusia, ya. Ya. Jadi mengampuni ada hanya pada Allah, ya. Ya. Dan orang Yahudi tahu itu, ya, sudah jelas bahwa mengampuni, aku ampuni adalah hak Allah, saudara ya. Jadi Tuhan pasti punya maksud yang lain, ya. Ya, di ini Markus 2:57 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, itu Yesus, saudara ya. Sebagai Allah dia bisa mengampuni. Tetapi beberapa ahli Taurat duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi itu jelas, saudara, bagi orang Yahudi, ya, bahwa yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Jadi saudara, ketika mereka diutus, ketika mereka memberitakan, maka saudara ada orang yang tidak percaya dan ada orang yang percaya. Ketika orang percaya, maka dosanya diampuni. Ketika orang tidak percaya, menolak bahwa Yesus adalah Sang Mesias, maka mereka tetap di dalam dosa mereka. Dan para murid bisa menyatakan bahwa oh ya, dosa orang ini diampuni, dosa orang ini tidak diampuni. Bukan mereka yang mengampuni. Jadi saudara, ketika Yesus mengatakan ampunilah itu, maksudnya adalah bahwa kita itu menyatakan kebenaran apa yang Allah tawarkan kepada orang yang belum percaya, ya. Dan tapi tetap kuasa mengampuni, ya, itu adanya pada diri Allah, ya. Itu saudara ya, tetapi itu sungguh mengejutkan, ya, bahwa apa yang diemban para murid ini tidak main-main, ya, membersihkan, menutup dosa atau menetapkan bahwa orang itu tetap berdosa dalam waktu yang begitu singkat. Dari masih ketakutan sudah harus diberi beban yang begitu berat. Karena itu Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus itu, ya. Itu penamaan pertama, saudara, ya. Mungkin banyak peristiwa terjadi. Penamaan kedua ini sebenarnya lebih sederhana, saudara ya, dan sangat fokus di Thomas. Jadi saudara, Thomas ini kalau di dalam bahasa Yunani namanya Didimus, ya. Itu artinya itu kembar. Saya keburu saya tulis di situ, saudara ya. Sebenarnya tidak terlalu penting gitu ya, tapi arti kata itu kembar. Jadi tampaknya Thomas ini orang kembar, ya. Cuma di Alkitab tidak disebut siapa kembarannya, saudara ya. Kalau tradisi itu mengatakan kembarannya Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot, ya. Nah, jadi itu itu ya. Dan saudara, minggu lalu dia tidak hadir, ya. Minggu ini dia hadir, ya. Dan mereka tetap kumpul di satu ruangan yang mereka tetap kunci, saudara, ya. Tapi di situ tidak dikatakan lagi bahwa mereka itu takut, ya. Jadi peristiwa penamaan Yesus yang pertama sudah membubarkan rasa takut itu. Mereka sudah jelas, banyak hal sudah jelas bagi mereka, ya, dengan interaksi mereka dengan Yesus minggu lalu. Sekarang mereka kumpul, ya, dan kemudian Thomas datang, ya, dan Yesus datang lagi, ya, masuk gitu aja, tahu-tahu hadir, ya, tahu-tahu kelihatan, ya. Ya, dan kembali dia mengungkapkan, dia memberikan damai sejahteranya, ya. Dan saudara, yang difokus perhatikan oleh Yesus adalah Thomas, karena Thomas ini sudah diberitahu para murid, ya, tapi itu tetap tidak percaya. Dia bilang, sebelum aku melihat luka di tangannya Yesus, sebelum aku cucukkan tanganku di tangan itu di lambungnya, aku tidak akan percaya. Saudara, Yesus pasti tahu, ya, apa kata-kata Thomas ini, saudara ya. Dan Yesus menyelesaikan persoalannya dengan Thomas ini, ya, dengan berbicara kepada dia, lihat, ya, lihat tanganku, ya, cucukkan tanganmu, ya, ke tanganku, ke lambungku. Tapi Thomas tidak sampai lakukan itu sepertinya, dan dia sudah langsung percaya, saudara ya. Jadi dengan melihat itu, dengan kehadirannya itu Thomas diberkati dengan langsung percaya, ya, langsung percaya, sehingga dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, ya. Kemudian dia diberkati, ya, diberkati, ya. Jadi saudara, Yesus itu sungguh
bisa dibilang sabar ya, sehingga para murid yang harusnya diharapkan mudah percaya karena sudah tinggal bersama dengan dia ya, sudah mengalami begitu banyak hal bersama dengan dia, tetap aja tidak bisa percaya sebelum melihat ya. Dan Tuhan Yesus tidak marah dan kemudian menghukum Thomas, tetapi dia datang kepada Thomas seperti Petrus, saudara ya. Petrus yang mengingkari dia sampai 3 kali, ketika Yesus bangkit, dia tidak bilang, kamu nggak usah ikut-ikutan saya lagi ya. Mungkin kalau kita bisa begitu, saudara, wah nggak potensi orang satu ini. Tapi Yesus datang kepada Petrus, berbicara dengan dia untuk memulihkan Petrus ya. Nah, Thomas juga seperti itu, saudara ya. Jadi ini pada penampakan ini Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk dipulihkan ya, untuk percaya kepada dia ya. Itu saudara. Dan saudara, respon Thomas itu sungguh luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku ya. Jadi saudara, ini adalah pengakuan yang luar biasa ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi saudara, dia dari orang yang paling ragu ya tentang Yesus dengan segala apa yang akan terjadi yang Yesus ceritakan, sampai dia lihat dan kemudian dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Jadi dia dari orang yang paling ragu menjadi orang yang percaya gitu saudara. Percaya paling besar karena dia melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allahku ya. My Lord, my God ya. Jadi saudara, ini adalah semacam klimaks daripada Injil ini saudara ya. Dari yang tidak percaya menjadi percaya, seperti apa yang Tuhan mau manusia percaya, bahwa Yesus adalah Allah ya. Yesus, Thomas mengakui Yesus itu adalah Allah. Dan saudara, ini adalah tidak mudah saudara ya, orang bisa percaya ya. Saudara, kalau saudara ikuti perdebatan antara agama itu, banyak orang yang lebih tahu dari kita saudara ya, lebih hafal dari kita saudara. Ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini, ayat ini begini. Tapi dia tidak percaya saudara ya. Jadi sungguh saudara ya, bahwa Yesus itu menampakkan itu ingin membawa berkat supaya orang seperti Thomas mengenal dia. Jadi ada berkat mengenali dia yang tidak bisa didapat dengan hanya usaha manusia saudara ya. Saudara sekolah S1, S2, S3, S4 ya, tetap aja saudara, kalau berkat itu tidak ada, Yesus tidak menyatakan diri kepada orang itu tidak percaya saudara. Ada orang yang memusuhi kemudian jadi percaya, itu banyak juga saudara ya. Jadi yang tadinya memusuhi, kemudian Yesus menampakkan diri ya, belum banyak belajar sudah percaya saudara. Sungguh penampakan Yesus itu membawa berkat yang luar biasa. Sehingga saudara, poin ketiga di dalam penampakan ini adalah Yesus kemudian memberikan berkatnya kepada orang percaya ya, baik kepada para murid yang melihat maupun dikatakan kepada yang tidak melihat tapi percaya. Jadi yang melihat itu tentu para murid itu saudara ya, 11 orang ini dan yang lain-lain itu melihat Yesus memberkati. Kemudian kepada yang tidak melihat bisa percaya ya, karena pekerjaan Roh Kudus itu Tuhan juga memberikan berkat yang sama. Jadi saudara, kita tidak perlu minta ya, saya harus ke Israel dulu baru percaya, nggak perlu saudara ya. Saudara berdoa, baca firman Tuhan, belas kasihan Tuhan akan menolong kita percaya. Tidak perlu melihat, Tuhan akan menolong kita untuk bisa percaya saudara. Nah saudara, di situ dikatakan berbahagia, tetapi saudara itu lebih utuh kalau diterjemahkan diberkati ya, diberkati. Jadi ini adalah berkat iman. Kalau percaya kita mengalami berkat, dan kata yang digunakan itu sama dengan berkat yang digunakan Yesus ketika dia memberikan khotbah di bukit Makarios ya. Dan di sana disebutkan beberapa hal, ada berkat kerajaan surga. Jadi saudara, kalau orang percaya, dia diberkati dengan satu kerajaan surga. Ini sebenarnya berkat paling besar saudara ya, karena berkat ini sifatnya kekal, bukan kerajaan Philadelphia. Philadelphia ya di sini saja saudara ya.
Nanti saudara dipanggil Tuhan sudah keluar dari Philadelphia, atau saudara pindah kota sudah pindah saudara ya. Tapi kalau kerajaan sorga, saudara tidak pernah pindah saudara ya. Jadi saudara akan selalu di sana selama-lamanya. Jadi ini berkat yang besar ya. Ayat 3 di Matius 5 ya. Kemudian penghiburan ya. Kemudian warisan. Kemudian belas kasihan. Melihat Tuhan. Disebut sebagai anak-anak Tuhan, pahala sorga dan sebagainya. Ya, itu yang sedikit diuraikan tentang berkat yang Tuhan maksud. Jadi saudara, di dalam bacaan kita bisa melihat kebaikan Tuhan, ya, kemurahan Dia, sehingga Dia memberikan damai, ya, kemudian memberikan sukacita. Ya. Jadi itu semua berkat Tuhan, saudara, ya, yang dialami. Ya. Nah, saudara, berkat Tuhan juga bisa materi, ya. Ya, kalau kita hidupnya selalu kurang, saudara, agak sulit mengerti bahwa ini diberkati, ya. Jadi berkat itu juga akan meliputi materi, karena Tuhan menjanjikan cukup, ya. Bisa berkat finansial, ya, sehingga orang itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk dengan finansialnya itu menjadi berkat, ya. Banyak kegiatan ini kan harus menggunakan finansial, saudara, ya. Bisa hubungan, saudara, ya. Jadi berkat Tuhan itu bisa hubungan di keluarga yang baik, itu kan berkat Tuhan, saudara. Ya, kalau hubungan di keluarga itu tidak baik, saudara, terus saja ribut, saudara tidak bisa membayangkan diberkati Tuhan dengan di rumah tangga seperti ini, gitu ya. Berkat Tuhan itu utuh, gitu ya, seperti damai Tuhan utuh, ya. Tidak diberkati sini, tapi di sana dikurang, gitu ya. Hubungan dengan di keluarga, hubungan dengan orang lain, itu juga bisa bentuk dari berkat Tuhan itu, ya. Ya, tapi saudara, yang diantara semua berkat yang paling besar adalah berkat yang bersifat rohani, ya. Berkat-berkat rohani itu paling besar karena akan terus saudara bawa kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, apa yang dijanjikan berkat ini baik bagi orang yang melihat maupun tidak melihat. Yang tidak melihat itu kita, saudara. Kalau saudara dan saya itu tidak melihat Yesus bisa percaya, maka kita mengalami berkat yang sama, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, alamilah berkatnya, ya. Tapi sebelum mengalami berkatnya, alamilah kehadirannya. Bagaimana mengalami kehadirannya? Maka saudara, kita mau tidak mau bersandar kepada firman-Nya, ya. Poin terakhir di dalam bacaan kita adalah tujuan penulisan Injil ini adalah agar kita percaya, ya. Tadi ayatnya sudah kita baca, ya. Banyak tanda yang dicatat oleh Yohanes ini agar kita itu percaya, saudara. Agar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ya, karena dengan percaya ini maka kita memperoleh hidup di dalam namanya. Ya. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes, maka ada sejumlah tanda di situ, saudara, ya. Di ayat ini dikatakan kalau semua tanda ditulis tidak cukup seluruh kitab atau apa gitu, ya. Ya, tidak bisa dicatat semua kitab karena begitu banyaknya. Tapi sebenarnya ini hiperbola, ya. Ya, pokok intinya banyak sekali tanda itu, ya. Kemudian Yohanes memilih, ya, dan dia memilih 8, ya. Antara lain saya daftarkan di situ kalau nggak salah, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, ini tanda, saudara, ya, bahwa dia itu Allah yang mulia, ya. Dia berkuasa atas ciptaan. Dia bisa mengubah air menjadi anggur, ya. Kemudian Yesus menyembuhkan anak seorang pejabat dari jauh. Jadi kata-katanya berkuasa, saudara. Tidak perlu Yesus datang menjamah sembuh, tidak perlu. Dia ngomong dari jauh bisa sembuh, saudara. Ya, itu tanda kedua. Tanda ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Ya, berarti Yesus itu Tuhan atas Sabat, ya, atas Sabat. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Itu baru prianya. Ya, ada wanita, ada anak-anak. Jadi itu bisa-bisa lebih dari 10.000, nggak tahu ya berapa, tapi tidak disebut, ya. Tetapi jelas lebih dari 5.000. Ya, berarti dia itu adalah roti kehidupan, ya. Roti kehidupan yang memberi makanan untuk kehidupan manusia. Yesus berjalan di atas air ketika para murid berjuang melawan ombak, ya. Bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas ciptaan, saudara. Ini tanda, saudara, ya. Tanda menunjukkan bahwa siapa Yesus itu, ya. Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta
Ya, jadi dia bisa memberikan penglihatan, ya, terutama penglihatan rohani. Ya, kalau kita sulit mengerti firman Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa mengerti, ya. Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ini juga dicatat oleh Yohanes, saudara, ya. Ini tanda yang luar biasa bahwa Yesus adalah Yesus kehidupan, ya. Yang menguasai kehidupan itu adalah Dia. Kemudian tanda yang paling besar yang disorot di dalam bacaan dia tentu adalah Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah itu sendiri, karena hanya Allah yang berkuasa atas kematian, ya. Jadi itulah yang tanda-tanda yang disebutkan. Saudara, tanda-tanda ini diberikan kepada manusia, ya, kepada orang supaya mereka itu percaya bahwa Yesus adalah seperti yang Dia klaim, yaitu Mesias Anak Allah. Dan dengan percaya itu kita mendapatkan hidup atas namanya, yaitu hidup kekal itu. Dan inilah berkat besar yang bisa kita alami sebagai orang percaya, saudara. Amin, saudara. Amin, ya. Itulah yang kita ingin renungkan hari ini. Betapa penampakan Yesus itu membawa berkat bagi orang yang melihat, ya, orang yang mengalami. Nah, saudara, kita tidak bisa lagi ketemu Yesus seperti itu, saudara, ya. Dan Yesus juga tidak ada gejala-gejala di dalam sejarah untuk terus-menerus muncul di tengah-tengah lingkungan kita, saudara, ya. Ya, jadi kita harus ikuti bagaimana Yesus menampakkan diri kepada kita orang percaya, ya, yaitu melalui ibadah kita. Di dalam ibadah ini kita berdoa supaya Yesus menampakkan diri ke dalam diri kita melalui firman-Nya, ya, yang kita baca setiap hari, yang kita dengar melalui khotbah, ya, melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus itu di dalam hidup kita, saudara, ya. Saudara, dari situlah kemudian kita mengalami berkat itu, ya. Kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kecukupan, ya, mengalami kesembuhan, ya, dan sebagainya. Itu, saudara, adalah melalui Allah yang berkenan hadir. Jadi berkat itu menjadi nyata ketika kita menyadari kehadirannya. Dia selalu memberkati, saudara, ya, tetapi berkat itu menjadi nyata ketika kita sadar bahwa Dia hadir di dalam hidup kita. Dia menampakkan diri di dalam hidup kita. Karena itu, saudara, mari, saudara, ya, ini sebagai aplikasinya. Saudara, kita seringkali mungkin takut, ya, ragu-ragu atau bingung atau tidak jelas masa depannya bagaimana, ya. Ya, itu manusiawi, saudara, ya, seperti para murid itu, ya. Tapi, saudara, mari kita mengingat bahwa kita ini punya Tuhan yang belajar dari pengalaman para murid yang dengan sengaja akan datang untuk menampakkan diri kepada para murid yang gundah itu, sehingga mereka mengalami berkatnya, mengalami damainya, mengalami sukacitanya. Kalau kita mengalami pergumulan itu, saudara, datang kepada Dia, ya. Ingat Allah kita yang ingin masuk di dalam kehidupan kita dan memberkati kita, ya. Mari, saudara, kita itu selalu membuka diri untuk kehadiran penampakan Kristus, ya, melalui firman-Nya, melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Itu kita ingat, saudara, ya. Kadang-kadang orang beribadah pikirannya kemana-mana, sibuk dengan handphone, ya. Nah, saudara, jelas, saudara, kalau ibadah seperti itu tidak akan mengalami kehadiran Kristus, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saudara. Saudara pulang di sini makin gelisah, saudara, ya. Saudara makin tidak mengalami apa-apa gitu, saudara, ya. Mari, saudara, kita itu mendisiplinkan diri untuk mau membuka diri penampakan Kristus itu. Saudara, mari kita bersyukur, ya, atas berkat yang kita terima melalui Kristus itu, saudara, ya. Terutama berkat hidup kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu, saudara. Itu luar biasa, saudara, ya, karena itu selama-lamanya. Saya sebagai orang yang sudah hidup panjang, ya, ada juga ibu-ibu yang sepertinya sepantar dengan saya di sini. Itu akan sadar, saudara, bahwa apa yang kita terima di dunia ini, ya,
semua berkat itu yang paling besar tidak ada lain, ya hidup bersama dengan Dia itu, saudara. Apa saja yang kita terima di sini, rumah kek, mobil kek, apa kek ya, anak menjadi berkat, tetapi anak nanti pergi ya, dan sebagainya, saudara ya. Tetapi yang terus melekat dengan kita adalah hubungan kita dengan Allah kita, saudara. Itu sungguh berkat yang besar. Karena itu mari kita bersyukur. Dan saudara, di dalam waktu yang masih ada ini, mari kita menerima berkat pengutusan Tuhan itu, saudara ya. Mari menjadikan hidup kita ini kesaksian ya, apapun yang kita lakukan ya, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, mari hidup kita ini menolong orang ya, untuk mengenal Dia, mengetahui kehendaknya, sehingga orang pun boleh menjadi percaya kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mengalami berkat Tuhan melalui kesadaran ya, kehadiran Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan itu secara seutuhnya, sehingga kami juga bahkan boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami, sehingga hidup kami sungguh dipenuhi oleh damai, sukacita, dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan terus menyertai kami di dalam sisa perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.